Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang jelang 100 tahun Nahdlatul Ulama, jelang 1 abad Nahdlatul Ulama pemirsa. Dan nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan kegiatan ya jelang 1 abad NU ini apa saja pemirsa, khususnya di Kabupaten Cirebon. Kemudian dalam beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, 31 Januari juga ini pemirsa sudah diperingati. Nah, apa betul bahwa Nahdlatul Ulama termasuk di Cirebon ini pemirsa gelaran ya 1 abad itu ada dua kegiatan, maksud saya di 31 Januari dan nanti akan saya tanyakan di tanggal berapa lagi nih pemirsa. Yang ini pemirsa, apakah hal ini juga perlu diluruskan bahwa hari lahir ya hari lahir Nahdlatul Ulama itu apakah 31 Januari atau memang ada catatan lain. Dan nanti bagaimana catatan anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan menjelang 1 abad NU ini pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan dan saya kenalkan dulu di sebelah saya ini pemirsa ada Ketua ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairoji, biasa saya memanggilnya dengan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Lama ya Kang Muiz nggak ketemu ini ya. Oke, dan di sebelah Kang Muiz pemirsa ini ada Bendahara Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Eva Fauziana. Biasa saya memanggilnya dengan Mbak Eva. Selamat pagi Mbak Eva. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Eva? Alhamdulillah kabar baik. Oke, terima kasih juga ini Mbak Eva sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Muiz dulu nih. Kang Muiz, ini jelang 1 abad Nahdlatul Ulama ya. Catatan Kang Muiz sebagai anak muda ataupun Ketua ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Silakan Kang Muiz, catatan menjelang 1 abad NU atau 100 tahun NU. Silakan Kang Muiz. 100 tahun Nahdlatul Ulama tentu penuh dengan berbagai tantangan. Selama ini memang peran Nahdlatul Ulama yang paling menonjol adalah kemampuannya atas menebarkan dan rasa menumbuhkan komitmen kebangsaannya. Peran NU sebagai pemersatu bangsa itu dalam konteks kekinian sangat terasa ketika bangsa banyak soroti yang kemudian justru mengkhawatirkan akan terjadi disintegrasi bangsa. NU justru hadir untuk mencoba memperekat dari seluruh elemen-elemen bangsa, dan alhamdulillah kita masih memiliki satu negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang sudah didirikan oleh para founding father kita. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, peran NU tentu tidak hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana kemampuannya untuk menjadi pencerah umat seluruh manusia ya, seluruh masyarakat, atau menjadi pencerah masyarakat yang kemudian juga memberikan penanaman nilai-nilai toleransi atau menghargai perbedaan. Itu juga penting ketika kita mau membangun sebuah peradaban dunia. Nah, puncaknya adalah bagaimana NU itu di 1 abad benar-benar mulai menjalankan, mengaktualisasikan untuk mencapai satu peradaban dunia yang diharapkan oleh Nahdlatul Ulama. Oke, itu catatan Kang Muiz ya. Oke, dan tahan dulu Kang Muiz, saya ke Mbak Eva nih. Ini sebagai Bendahara ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Kalau catatan Mbak Eva sendiri, ini NU jelang 100 tahun atau 1 abad ya. Catatan
Mbak Eva sendiri sebagai aktivis perempuan juga, bendahara ISNU, silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Mas Apip. NU itu adalah sebuah lembaga, di mana NU ini merupakan lembaga besar, khususnya di Indonesia, yang banyak sekali tokoh-tokoh di dalamnya, yang memang kalau kita lihat jelang mencapai satu abad, ya. NU ini merupakan salah satu tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi muda sekarang ini. Ya, artinya mereka itu harus mengenal lebih jauh, ya. Nahdlatul Ulama, di mana kaitannya dengan zaman milenial seperti sekarang ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh terhadap mungkin paham-paham yang lain yang bisa menjerumuskan NU itu sendiri. Karena saya tahu dari sejarah NU itu sendiri, banyak tokoh-tokoh Islam yang memang pertama kali yang sudah diperjuangkan ya oleh wali kita sebagai pedoman bahwa NU itu suatu ajaran Islam yang memang mungkin kalau dilihat tadi sudah dikatakan oleh Kang Muiz, ada kebudayaan-kebudayaan di dalamnya. Jadi menurut saya menjelang satu abad ini, apabila kita rayakan itu untuk mengingatkan kembali. Untuk mengingatkan kembali kepada para generasi muda khususnya yang ada di Cirebon ya ini mungkin karena di Cirebon, karena kita ini di Cirebon dan ya untuk negara bangsa Indonesia. Baik, itu catatan dari Mbak Eva Fauziana ya. Ini kata kuncinya adalah untuk mengingatkan kembali. Kamu untuk mengingatkan kembali. Pendapat Anda? Iya, saya kira begini, kelahiran Nahdlatul Ulama itu pertama adalah ada banyak tujuan. Gitu ya. Yang pertama mengusung soal kebebasan beragama. Apa yang menjadi reaksi lahirnya Nahdlatul Ulama kala itu adalah ketika dunia itu sedang diarahkan untuk satu kehidupan beragama yang satu model saja. Model-model yang lainnya itu tidak diperbolehkan dan itu pusat gerakannya ada di Saudi. Di Saudi ketika itu ya. Para ulama dalam sejarah disebutkan begitu, kamu dalam sejarah seperti itu. Nah, para ulama itu gelisah karena banyak sebenarnya model-model pemahaman keagamaan, cara orang menafsiri Islam itu macam-macam. Nah, ini yang kemudian menjadi termasuk juga diantaranya apa yang dilakukan, apa yang diaktualisasikan oleh para ulama sendiri, yakni sebagai orang Muslim dalam konteks fikihnya mengikuti 4 madhab itu, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, tetapi orang-orang yang model seperti ini itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh para kiai itu sebagai satu nuansa di mana kebebasan dalam memeluk keberagamaan itu menjadi satu hal yang terancam. Maka NU hadir di sini. Itu salah satu nilai yang diusung oleh Nahdlatul Ulama adalah menghargai perbedaan keberagaman. Selain itu ada lagi nggak? Tapi tahan dulu nih, Kang Muiz dan Mbak Eva dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan kembali untuk Anda.